Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ijlal dengan NIM A1011231053. Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) digelar Mahkamah Konstitusi pada Senin 14 Maret 2022. Permohonan yang diregistrasi sebagai perkara nomor 23 PU XX 2022 ini diajukan oleh Ziko Leonard Jargo Simanjuntak. Sekitar Agustus 2019, permohonan mengikuti tantangan yang diselenggarakan Grab Indonesia. Pelanggan menaiki Grab baik sebanyak 17 kali, maka akan menerima Rp1.000.000. Pemohon berhasil menyelesaikan tantangan tersebut dalam waktu 1 minggu. Namun, hadiah 1 juta tak kunjung didapat pemohon. Saya Yawan Chandra Perwitasari dengan NIM A1011231146. Kemudian pada 10 Agustus 2019, pihak Grab Indonesia mengubah syarat dan ketentuan tantangan yang telah dibuat, yang menurut pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang perlindungan konsumen. Pemohon tetap beritikat baik berkomunikasi dengan Grab. Pihak Grab hanya terus berjanji akan memberikan reward, namun reward tetap tidak diberikan. Akhirnya, pada Selasa 3 September 2019, Ziko memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diliput oleh media. Bahkan media berusaha mengonfirmasi kepada Grab Indonesia, namun tidak ada jawaban. Esoknya, Rabu 4 September 2019, Grab tiba-tiba memberikan reward tersebut ke akun Grab Ziko. Sejak itu, Ziko tidak mengajukan upaya hukum apapun lagi. Saya Feli Sagita dengan NIM A1011231127. Tindakan Grab mengubah aturan secara sepihak menurut David sebagai pengacara Ziko melanggar pasal 18 ayat 1 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan tindakan Grab yang tidak memberikan hadiah sebagaimana yang dijanjikan kepada Ziko adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut karena menjanjikan pemberian hadiah dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan, melanggar pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemohon menyampaikan alasan permohonan, salah satunya tidak dicantumkan kepastian dalam penyelesaian sengketa dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selamat siang, kami dari kelompok 3 dengan mengangkat kasus perlindungan konsumen pengguna ojek online yang dirugikan oleh PT Grab Indonesia. Nama saya Samuel Toralumban Tobing dengan NIM A1011231169. Dalam petitumnya, Ziko menuntut Grab memberikan ganti rugi material sebesar Rp1 juta dan ganti rugi imaterial sebesar Rp2 miliar. David mengatakan ganti rugi imaterial diadopsi dari denda maksimal yang dapat dikenakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun tiba-tiba pada 5 Februari 2020, Ziko mendapat somasi dari Grab Indonesia melalui kuasa hukum mereka, Raja Mada & Partners. Isi dari somasi tersebut mengklaim Ziko telah merusak nama baik Grab dan meminta ganti rugi sebesar Rp1 miliar. Ziko tidak mengindahkan somasi tersebut. Kemudian tiba-tiba ia digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020 dengan nomor perkara 191-PDT-G/2020/Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Isi gugatan tersebut sama seperti somasi, mengklaim Ziko merusak nama baik Grab dan mereka meminta ganti rugi sebesar Rp500 juta, di mana nominal tersebut adalah biaya yang keluar untuk honorarium jasa advokat bagi pengacara Grab, yakni law firm Raja Mada & Partners. Selamat siang, kami dari kelompok 3 dengan mengangkat kasus perlindungan konsumen penggunaan ojek online yang dirugikan oleh PT Grab Indonesia. Nama saya Aksaniela Julifida dengan NIM
A1011231142. Di tingkat pengadilan negeri, gugatan mereka ditolak. Begitu pula di tingkat banding, ditolak juga. Mereka pun mengajukan kasasi. Putusan kasasi pada 6 Desember 2022 menyatakan gugatan mereka ditolak. Akhir perkara ini menunjukkan bahwa pemohon adalah warga negara, paham hukum yang beritikat baik, namun dituduh mencemarkan nama baik oleh perusahaan besar. Saat ini jelas pemohon tidak khawatir seandainya pun pihak perusahaan tersebut menempuh jalur pidana menggunakan Undang-Undang ITE. Sebab telah ada surat keputusan bersama Undang-Undang ITE antara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian NRI. Namun keberadaan KUHP terbaru mencabut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal terbaru hanya menyatakan tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Saya Riko Ananda Verly dengan NIM A1011231122. Kemudian Ziko dalam petitumnya memohon MK menyatakan pasal 433 ayat 3 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum, mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Hal ini mutatis mutandis berlaku juga untuk pasal 433 ayat 2 KUHP. Kemudian menyatakan pasal 509 huruf A dan B KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Sidang perdana pengujian Undang-Undang Perlindungan Konsumen digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda memeriksa permohonan pemohon. Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak melalui tim kuasa hukumnya mendalilkan telah mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut pemohon, persoalan muncul ketika pemohon berhasil menyelesaikan tantangan dari penyedia jasa ojek daring, GrabBike, di mana akan mendapatkan hadiah Rp1 juta jika berhasil menaiki GrabBike sebanyak 74 kali. Namun demikian, pemohon tidak kunjung mendapatkan hadiah dimaksud, dan justru pihak Grab Indonesia mengubah syarat dan ketentuan dari tantangan yang telah dibuat.